acara Edukasi Perpajakan KPP Badora. Bersama saya Nisa dan narasumber kita kali ini Pak Doli dan Pak Yudi. Kawan pajak, sebelumnya saya mau sapa dulu nih, gimana kabarnya kawan pajak? Semoga sehat selalu ya. Kawan pajak, kami informasikan bahwa salah satu layanan yang diberikan oleh KPP Badan dan Orang Asing melalui para penyuluh pajak adalah layanan edukasi perpajakan. Dan baru-baru ini telah terbit peraturan baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak yang baru terbit di tanggal berapa? 10 ya Pak ya? Betul. Tanggal 10 Februari 2025 dan diundangkan di tanggal 14 Februari 2025. Ya, nggak salah dengar kawan pajak. Pada saat kita merayakan Hari Kasih Sayang, pada saat itu pula Dirjen Pajak ini meresmikan peraturan baru yang Pemprov 15 tahun 2025. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita langsung undang Pak Doli dan Pak Yudi untuk bergabung. Saya mau ke Pak Doli dulu ya. Sebentar Mbak Nisa, mungkin ada sedikit saya ingin menyapa kawan pajak terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan pajak semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kemudian senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam acara edukasi perpajakan di awal tahun 2025 ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan informasi kepada kawan pajak bahwa di tahun 2024, KPP Badora telah mencapai target penerimaan, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pimpinan DJP. Tepatnya 100,7% atau sekitar 14,6 triliun. Tentunya ini semua berkat dari peran serta kawan pajak semuanya. Atas hal tersebut, kami KPP Badora mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kontribusi dan kerjasama kawan pajak semuanya ya. Oke, tanpa panjang lebar, Mbak Nisa, waktunya saya kembalikan untuk memandu kita. Terima kasih Pak Yudi. Sebelum kita masuk ke peraturan yang baru nih, Pak Doli, boleh dijelaskan nggak kira-kira apa sih yang mendasari atau yang menjadikan terbitnya atau dilakukannya suatu tindakan pemeriksaan pajak? Baik, Nisa. Jadi mungkin wajib pajak juga pernah merasa ya, kok saya diperiksa sedikit-sedikit saya diperiksa begitu ya. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwasanya sistem pemungutan di Indonesia ini pertama kita mengenal istilah official assessment ya, official assessment system, di mana di sini yang berperan adalah institusi DJP itu sendiri. Lalu ada yang namanya withholding tax system ya. Di sini negara memberikan amanah ya kepada pemotong atau pemberi kerja untuk melakukan pemotongan dan pemungutan. Dan sistem self assessment system ya, atau sistem self assessment. Di sini kita sama-sama mengetahui bahwasanya wajib pajak itu melakukan secara mandiri, mulai pendaftaran mandiri, lalu dia menghitung pajaknya secara mandiri, lalu dia membayar pajaknya juga secara mandiri dan melaporkannya secara mandiri. Nah, atas penyampaian pelaporan tersebut, apa yang dilakukan oleh Fiskus? Maka Fiskus melakukan pengawasan. Ya, jadi mungkin teman-teman wajib pajak pernahlah menerima surat SP2DK dari account representatif. Ini adalah peran pengawasan. Nah, di sini juga kami ingin sampaikan bahwasanya SP2DK ini harus direspon ya. Dan apa output dari SP2DK ini? Ada 3 outputnya ya. Pertama, ternyata konfirmasi yang dilakukan oleh account representatif atas kewajiban perpajakan yang dianggap ada yang salah ya, ternyata dapat dijelaskan oleh wajib pajak. Maka SP2DK ini selesai sampai di situ. Berikutnya adalah ketika SP2DK ini ternyata benar ada data yang belum dilaporkan terlewat oleh wajib pajak, maka wajib pajak ini bisa melakukan pembetulan SPT. Dan yang ketiga adalah output dari SP2DK ini adalah ketika wajib pajak merasa sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan account representatif merasa datanya sudah benar, maka account representatif ini mengeskalasi ya, mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi di dalam pemeriksaan inilah
kita bisa tahu ya, salah satunya adalah usulan SP2DK dari account representatif atas SP2DK yang tidak ada titik temu. Nah, selanjutnya usulan ini dilakukanlah pemeriksaan. Tujuannya apa? Tujuannya menguji kepatuhan. Ya, jadi pengawasan ini untuk melihat kewajibannya. Setelah konfirmasi tidak ada titik temu, maka dilakukanlah usul pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Nah, memang tidak sampai di situ saja ya, bisa saja pemeriksaan ini berjalan lalu ditetapkan, wajib pajak bisa melakukan keberatan. Ya, setelah melakukan keberatan ditolak juga, wajib pajak bisa mengajukan banding. Dan setelah banding, putusannya tetap ditolak, maka itu sudah ingkrah. Maka dia akan lari ke penagihan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran. Nah, kita sekarang fokusnya di pemeriksaan, ya, yaitu tadi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Mungkin itulah yang mendasari kenapa ada pemeriksaan. Misal di samping memang banyak hal juga ya, bisa saja ada top down ya dari pusat mengirim ke kita, tapi rata-rata pemeriksaan itu berdasarkan usulan dari account representatif atas SP2DK. Mungkin seperti itu, Nisa. Lalu urgensinya apa nih Bang? Kita membahas topik kita kali ini. Ya, ini menarik ya. Tadi Nisa sudah sampaikan bahwa berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 ini tanggal 14, ya, tanggal 14 Februari. Jadi dalam 14 Februari ini istilah-istilah dalam perpajakan, dalam pemeriksaan ini banyak sekali berubah, Nisa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum pemeriksaan sebelumnya adalah PMK 17 tahun 2013, lalu diubah dengan PMK 256 tahun 2014. Itu tidak sedikit, hanya sedikit saja perubahannya. Lalu muncullah Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, turunannya adalah di PMK 18 tahun 2021. Nah, dasar hukum yang kita gunakan selama ini itu, ya, di mana istilah-istilahnya dalam PMK 15 ini banyak sekali yang berubah, ya, bahkan sangat signifikan perubahannya. Itulah kenapa kita perlu menjelaskan ya, atau memberikan edukasi kepada wajib pajak. Mungkin itu nih saya. Selanjutnya saya mau beralih ke Pak Yudi. Pak, boleh dijelasin kira-kira poin-poin perubahannya apa saja dibandingkan dengan peraturan yang lama? Oke, siap Mbak Nisa. Tapi sebelumnya menjawab pertanyaan Mbak Nisa, mungkin saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan Bang Doli ya. Jadi intinya terbitnya PMK 15 ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, kemudian efisiensi dan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak. Termasuk di dalamnya mengatur terkait pemeriksaan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak karbon. Karena selama ini atas PBB dan pajak karbon diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan. Tapi intinya nih, PBB itu bukan pajak daerah Pak ya? Bukan. Jadi memang ada diatur di sini bahwa untuk daerah itu untuk perkebunan, perkotaan dan pedesaan. Jadi untuk pusat kita ke P3 ya. P3 ke P5 ya? P5 ya. P5 sekarang ya. Pertambangan dan sebagainya. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa PMK ini pun sudah menyesuaikan dengan ketentuan mengenai pemeriksaan pajak sebagaimana yang telah diatur di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lalu. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya terlebih dahulu ke Mbak Nisa ya. Mungkin pernah nggak dengar sebelumnya istilah pemeriksaan terfokus? Belum pernah. Oke, kalau gitu kalau pemeriksaan spesifik? Belum pernah juga. Oke. Tapi untuk pemeriksaan lengkap pernah dengar juga? Belum juga sama. Oke. Boleh jelasin mungkin Pak? Ya, baik Mbak Nisa. Jadi sebagaimana diketahui bahwa DJP itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, sebagaimana telah diamanatkan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, secara singkat bahwa dalam PMK ini, PMK 15 tahun 2025 ini terdapat 3 tipe. Yang pertama adalah pemeriksaan lengkap. Istilah ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun sejak tahun 2007 ya,
tepatnya setelah terbitnya PMK nomor 199 tahun 2007, sudah tidak ada lagi istilah ini. Nah, sekarang di PMK ini istilah tersebut muncul kembali untuk pemeriksaan lengkap. Kemudian tipe pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan terfokus dan yang ketiga adalah pemeriksaan spesifik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan lengkap? Yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos, jadi seluruh pos ya, dalam surat pemberitahuan atau SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak bagi PBB atau OFTEXIS meliputi PPh Badan, PPN, PPNBM, biaya materai, pajak karbon dan PBB. Kemudian untuk tujuan pemeriksaan lengkap itu sendiri untuk apa? Yang pertama adalah untuk memastikan kepatuhan pajak. Memeriksa di sini apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan lengkap. Kemudian untuk tujuan keduanya yaitu untuk mengidentifikasi potensi pajak di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengoreksi kesalahan pajak. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan terfokus. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan terfokus? Yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam surat pemberitahuan dan atau surat pemberitaan objek pajak secara mendalam. Yaitu satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam ya. Kemudian untuk pemeriksaan terfokus biasanya dilakukan dalam beberapa kasus. Seperti satu, apabila ada ketidaksesuaian laporan keuangan, ini juga bisa menjadi ranah dari pemeriksaan terfokus di sini. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang mencurigakan. Nah, jadi jika terdapat transaksi mencurigakan atau tidak wajar, juga bisa dilakukan pemeriksaan terfokus. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan pajak yang rendah. Keempat, penggunaan teknologi. Ya, jika wajib pajak menggunakan teknologi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak tersebut. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan spesifik. Nah, pemeriksaan spesifik itu apa? Yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam surat pemberitahuan dan atau SPOP ya, SPBB tadi. Kemudian data atau kewajiban perpajakan secara mendalam, secara sederhana. Jadi perbedaannya di sini terfokus yaitu kalau fokus ini memang terfokus terfokus pada satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Kemudian kalau spesifik itu adalah pemeriksaan secara sederhana ya. Nah, itu. Kemudian contoh aspek-aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan spesifik diantaranya satu, misalnya penghasilan ya. Pemeriksaan penghasilan itu pemeriksaan atas penghasilan wajib pajak termasuk penghasilan dari usaha, gaji dan lain-lain. Kemudian yang diperiksa aspek pengeluaran, pemeriksaan atas pengeluaran wajib pajak termasuk pengeluaran untuk usaha, biaya hidup dan lain-lain. Kemudian untuk PPN, pemeriksaan atas PPN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Dan yang terakhir adalah pajak penghasilan yaitu pemeriksaan atas PPh yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk pemeriksaan atas jenis pajak selain PBB yang telah dilakukan atau dimulai sebelum berlakunya PMK 15 ini dan belum selesai, maka pemeriksaan dilaksanakan hingga selesai dengan merujuk ke PMK nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam PMK 18 tahun 2021. Kemudian yang kedua, untuk pemeriksaan atas PBB yang telah dilakukan atau dimulai sebelum berlakunya PMK 15 ini dan belum selesai, maka pemeriksaan dilaksanakan hingga selesai dengan merujuk ke PMK 256 tahun 2014. Demikian Mbak Nisa. Oke, jadi kalau memang ada pemeriksaan yang sudah dimulai dan belum selesai, ya, kita masih pakai aturan merujuk PMK yang lama. Oke. Tadi ada yang agak mirip kayaknya ya antara pemeriksaan terfokus dengan pemeriksaan spesifik. Iya. Karena tadi kan kalau nggak salah tadi sama-sama satu atau beberapa pos ya. Ya, betul. Ya.
Bedanya tadi apa Pak? Boleh Ya. diulang mungkin? Jadi untuk pemeriksaan terfokus ini tentunya yaitu walaupun satu atau beberapa pos, tapi dilakukan secara mendalam. Oke. Nah, untuk spesifik, nah, bedanya dengan spesifik, satu atau beberapa pos, tapi secara sederhana, jadi gitu. Jadi caranya aja yang Iya, beda betul, ya. betul. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pemeriksaan itu kan memang ada dua ya secara umum, yakni untuk menguji kepatuhan dan tujuan lainnya. Lalu menurut Pak Doli nih, perubahan apa Pak yang terjadi di PMK 15 ini? Apakah memang hanya berubah istilah-istilahnya saja atau mungkin ada hal lain yang perlu kita ketahui Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang ini memang menarik ya. Artinya sekarang ini istilah itu sudah berubah ya. Kalau dulu ada pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan banyak lah ya, Iya, ada iya. lapangan segala macam sederhana. Nah, memang bukan hanya itu saja ya. Terkait tujuan penguji kepatuhan tadi, dari yang sebelumnya itu hanya 7 ya, 7 untuk 7 aspek yang diuji. Sekarang ini sampai 14 misal. Oke. Jadi yang kalau kita bacakan itu ada di pasal 4 ya, di pasal 4 apa sih dalam rangka menguji kepatuhan ini? Pertama, WP yang mengajukan permohonan pengembalian pasal 17B ya, dia mengajukan restitusi ya, itu. Terus kedua, WP yang menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar ya, lebih bayar yang biasa umum lah ya, kecuali yang lebih bayar memenuhi kriteria untuk pengembalian pendahuluan. Terus ada wajib pajak menyampaikan SPT rugi ya, ini juga bisa dilakukan pemeriksaan. WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan ya, selama ini kan kalau ada pengembalian pendahuluan kita kasih saja. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan ya untuk sampling lah ya, pengujian. Lalu yang melakukan perubahan tahun buku ya, perubahan tahun buku juga dilakukan pemeriksaan. Dan yang berubah itu adalah wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap ya, yang melakukan revaluasi ya aset ya, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Yang sebelumnya memang dipecah ya, yang perubahan metode tahun buku digabung dia, sekarang hanya dipecah sehingga menjadi 14 poin tadi. Nah, yang unik itu adalah yang pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan BKP/JKP dan telah diberikan pengembalian PM ya, artinya kan wajib pajak boleh ya ketika dia membeli barang modal, dia restitusi ya, dia kreditkan tapi dia nggak pernah ada transaksi penjualan. Nah, itu sekarang dilakukan pemeriksaan. Terus pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pemotongan pemungutan ya, ini juga dilakukan pemeriksaan. Dan terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang atau tidak atau kurang dibayar. Data konkret ya, misalnya ada apa? Biasanya kan kalau ada PKP dia buat waktu tapi dia tidak lakukan itu. Ya dulu kan biasanya kita pengusaha kantor ya dulu ya, pengusaha kantor ya sederhana dia bikin. Lalu wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP ya. Ini kaitan dengan PBB yang tadi disampaikan Pak Yudi, bahwasanya di PMK 15 ini all taxes ya, termasuk biaya materai tadi lengkap ya, pemeriksaan apa tadi lengkap ya, pemeriksaan lengkap itu termasuk pos-pos biaya materai, termasuk karbon nggak ya? Pajak karbon termasuk pajak karbon juga, PBB juga. Kalau dulu kan kalau kita pemeriksaan ya biasanya hanya all taxes itu hanya pajak aja ya, PBB enggak, biaya materai enggak, yang lainnya. Sekarang sudah diatur, jadi ada kepastian hukum. Betul. Lalu terdapat indikasi jumlah PBB yang terutang ya, walaupun PBB ini sifatnya official assessment ya, PBB itu ya, tapi ya ternyata bisa saja datanya salah ya, ukuran lebih luas dan segala macam ya. Kira-kira seperti itu untuk yang tujuan pertama ya, menguji kepatuhan, jadi aspek-aspek yang dilakukan pemeriksaan. Dan untuk yang tujuan lain ini lebih banyak lagi nih dari 11 yang sebelumnya sekarang menjadi 25. Tapi saya hanya mencatat bahwasanya yang penambahan yang signifikan itu adalah bagi wajib pajak yang diberikan fasilitas ini bisa dilakukan pemeriksaan dengan tujuan lain. Ya mungkin itulah ya, nanti mungkin bisa dibaca di pasal 4 tadi kaitan dengan apa saja sih pemeriksaan menguji kepatuhan, apa saja sih pemeriksaan tujuan lain ya. Tadi saya sampaikan kalau yang sebelumnya 7 menjadi 14, sekarang yang tujuan lain jadinya berapa? 11 menjadi 25. Ya mungkin itu nih saya kaitan dengan perubahan-perubahan yang perlu kita sampaikan ya di PMK 15 ini. Jadi tidak hanya berubah di istilahnya saja, Betul. tapi jenis kegiatan yang dicakup dalam kedua tujuan pemeriksaan pun juga bertambah. Bertambah. Ya. Yang tadinya dulu masih tujuan lain, sekarang bisa naik dia ke
ke pemeriksaan menguji kepatuhan, ya, kayak data konkret tadi, ya. Oke. Lalu kalau misalkan kita lihat dari sisi jangka waktu pemeriksaan, apakah dengan adanya PMK 15 ini akan ada perubahan terkait jangka waktu? Silakan Pak Yudi. Oke, baik Mbak Nisa ya. Untuk mengenai jangka waktu pemeriksaan itu sehubungan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu dibagi dua, yaitu satu jangka waktu pengujian dan yang kedua adalah jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Untuk jangka waktu pengujian ini ada 3 ya. Satu, 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, kemudian 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Tapi saya potong dulu, ya. Pak Yudi ya. Ini kan batas waktu ini hanya batas waktu pengujian ya. Ya, betul, batas waktu Takutnya nanti pengujian. kan ketika wajib Betul. pajak menyampaikan kok katanya berapa tadi 5 bulan ya? Ya. Tapi kenyataannya ini setahun. Ya, Ya. ternyata 9 bulan gitu. Ya, Tapi ini ya. pengujian ya. Betul, betul. Jadi tadi kita sampaikan di awal bahwa jangka waktu ini khusus untuk jangka waktu pengujian. Lain halnya dengan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Saya teruskan ya, Mbak. Ya, silakan. Jadi untuk jangka waktu pengujian itu sendiri ada 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, kemudian 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Itu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau wakil atau kuasa atau pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau wakil atau kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Kemudian saya lanjutkan untuk jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan, yaitu paling lama adalah 30 hari kerja terhitung dari tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau wakil atau kuasa atau pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Berarti perubahannya itu kalau yang sebelumnya kan yang saya ketahui ya, pemeriksaan itu kan 6 bulan, Ya. dapat diperpanjang 2 kali, 1 bulan, 1 bulan, Ya. sehingga overall 8 bulan. Ya. Kalau sekarang sesuai dengan yang disampaikan tadi 5 Ya, 5 bulan untuk lengkap, betul. 3 bulan untuk terfokus, 1 bulan untuk spesial. Cepat ya berarti betul, sekarang. ya. Kemudian untuk wajib pajak dalam satu grup dan atau wajib pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, jangka waktu pengujiannya dapat dipanjang untuk jangka waktu paling lama 4 bulan dari aturan yang sebelumnya itu maksimal 6 bulan ya Bro dulu ya. 6 bulan Iya. dapat diperpanjang 3 kali. Iya, Jadi 6 itu. bulan, 6 bulan, 6 bulan berarti bisa 2 tahun lah Betul, kalau betul, untuk yang betul. ini ya. Sekarang ini hanya 4 bulan ya. 4 bulan, ya. Jadi untuk kepastian hukum sendiri bagi wajib pajak ya Pak Nur ya. Kemudian untuk perpanjangan jangka waktu pengujian harus disampaikan kepada wajib pajak oleh pejabat pada unit pelaksanaan pemeriksaan. Jadi ini terkait dari perpanjangan pemeriksaan tadi ya Bang Doni. Kemudian mengenai jangka waktu pemeriksaan tujuan lain paling lama 4 bulan terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Gitu Mbak Nisa. Oke, Pak, seingat saya nih kalau di undang-undang kita Direktorat Jenderal Pajak itu wajib menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan setelah pengajuan, setelah wajib pajak orang pribadi mengajukan permohonan penghapusan PWP ini kan DJP harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan. Lalu kemudian kalau untuk penghapusan NPWP badan itu kan jangka waktunya maksimal 12 bulan. Apakah ini tidak bertentangan Pak dengan yang barusan dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ini pasti kaitannya dengan pemeriksaan tujuan lain ya. Tujuan lain di sini adalah pemeriksaan diantaranya ya, seperti penghapusan NPWP, kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pencabutan PKP, memang secara jelas diatur dan dilimitasi. Nah, itu saya tegaskan di sini ya. Secara jelas diatur dan dilimitasi dalam pasal 2 ayat 7 Undang-Undang KUP yang telah disampaikan oleh Mbak Nisa tadi. Namun, di sini untuk pemeriksa pun juga harus memiliki standar pemeriksaan. Misalnya diantaranya yaitu standar umumnya, kemudian standar pelaksanaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Jadi,
walaupun memang diatur dan dilimitasi dalam Undang-Undang KUP pasal 2 ayat 7 tadi, tapi bagi pemeriksa pun itu harus juga harus memiliki standar pemeriksaan. Kemudian tentunya sekarang kan semua itu harus mengacu ke ketentuan PMK 15 untuk standar pemeriksaan ini. Ini tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan, seperti saya sampaikan tadi di awal, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak. Sehingga aturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur bagi wajib pajak dan otoritas pajak, dalam hal ini DJP, dalam melaksanakan pemeriksaan. Itu mungkin. Berarti artinya jangan sampai lewat 6 bulan untuk orang pribadi, betul. jangan sampai lewat Betul. 1 tahun. Ini Ya, seperti itu. itulah ya Betul, undang-undang menyatakannya. Itu jangka waktu maksimalnya Betul. kalau di undang-undang. Betul. Oke. Kalau untuk dari sisi fiskusnya nih terkait dari sisi pemeriksa pajaknya, apakah ada perubahan dari kewajiban dan kewenangannya? Silakan Iya. Pak Doli. Secara ketentuan hampir sama ya dengan PMK 17 tentang apa yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan hak wajib pajak ya. Itu bisa nanti kita baca di pasal 7 ya. Tapi bolehlah kita sampaikan di sini ya. Beberapa kewajibannya ya, wajib pajak juga ketika ada kewajiban pemeriksa berarti ada hak dari wajib pajak ya. Artinya apa yang kewajiban yang dilaksanakan wajib pajak tidak dilakukan, maka wajib pajak ini berhak untuk menanyakan ya. Bisa apa saja, misalnya memberikan tanda pengenal, menyampaikan surat pemberitahuan tadi, pemeriksaan tadi kepada wajib pajak, memberikan surat yang berisi perubahan tim ya. Apalagi kita turnovernya pegawai ya, mutasi itu sering sekali. Jangan sampai tadi yang meriksa Pak Yudi baru 2 bulan ada mutasi, yang meriksanya Nisa misalnya ya. Nah, itu harus disampaikan kepada wajib pajak supaya tidak ada salah informasi. Lalu apa yang menjadi kewajibannya? Ya tadi, mengembalikan buku catatan dokumen kalau sudah selesai pemeriksaan ya. Merahasiakan kepada pihak lain ya, dan banyak lagi ya kalau kita lihat di PMK itu. Secara prinsip memang tidak ada yang signifikan melakukan perubahan ya, kecuali di sini disebutkan melakukan pembahasan temuan sementara ya. Di sini ada nih istilah melakukan pembahasan temuan sementara yang menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dalam SPHP kepada wajib pajak. Ya kira-kira mungkin seperti itu saja ya kaitan dengan kewajiban dan kewenangan dari pemeriksa. Artinya wajib pajak ya sebaiknya mengikuti alurnya ya. Ketika ada pemeriksaan disampaikan SP3 ya silahkan dijalankan. Ketika disampaikan SPHP kapan harus datang menyampaikan tanggapan itu dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga nanti ya pemeriksa berwenang menetapkan secara jabatan apabila tidak membantu kelancaran pemeriksaan. Mungkin seperti itu Nisa. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan nih Oke, ya, ya. Pak Yudi dan Pak Doli, ini ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama terkait tipe pemeriksaan, ini ada 3, yakni tipe lengkap, terfokus, dan spesifik. Lalu kemudian yang kedua ada penambahan jenis kegiatan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, baik itu untuk tujuan lain maupun untuk tujuan pengujian kepatuhan. Lalu kemudian terkait jangka waktu untuk pengujian sendiri itu dibagi menjadi 3, yakni 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, lalu kemudian 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Dan khusus untuk wajib pajak yang dalam satu grup atau memiliki transaksi yang terindikasi transfer pricing, ini dapat diperpanjang paling lama 4 bulan. Lalu kemudian poin selanjutnya adalah pemeriksaan yang sudah dimulai sebelum PMK ini berlaku dan belum selesai dilakukan, maka ditindaklanjuti atau diselesaikan dengan peraturan yang lama. Dan per tanggal 14 Februari 2025, PMK 15 tahun 2025 ini resmi diundangkan dan resmi berlaku sehingga mencabut ketentuan yang lama, yaitu PMK 17 2013, PMK 256 2014, dan pasal 105 dari PMK 18 tahun 2021. Ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin sedikit ya menambahkan yang tentunya sangat krusial sekali dalam PMK 15 ini ya, utamanya di pasal 18 ayat 2 PMK 15 bahwa wajib pajak
harus memberikan tanggapan tertulis atas SPHP paling lama 5 hari kerja. Jangka waktu ini dihitung sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak. Mungkin itu perubahan yang krusial juga ya Pak. Kalau sebelumnya kan 7 hari 7 ya. hari ya Pak. 7 hari wajib pajak ini ternyata dia masih belum sempat, dia bisa minta perpanjang 3 Iya. hari. Ya, kalau sekarang ini 5 hari 5 bekerja. hari. Luar biasa ya. Ya. Oke. Yap. Oke. Sekian mungkin paparan dari kita kali ini. Kalau misalkan kawan pajak memiliki pertanyaan, silakan kawan pajak bisa datang langsung ke KPP Badan dan Orang Asing di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, atau bisa juga melalui layanan helpdesk WA kami di 0811 1330 053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Siang dan dan sore. sampai jumpa. Sampai.